Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Intan Tasabila, NIM 2020112171. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan mikroskop, bagian-bagian mikroskop, perawatan mikroskop, dan cara penggunaan preparat. Yang pertama, mikroskop yang sering digunakan di laboratorium adalah mikroskop cahaya. Dalam mikroskop cahaya tampak melewati spesimen atau sampel biologis yang dilihat dan dibengkokkan melalui sistem lensa, memungkinkan penggunaan untuk melihat gambar yang diperbesar. Manfaat mikroskop cahaya yakni dapat digunakan untuk sel hidup, sehingga memungkinkan untuk mengamati perilaku normal sel, misalnya berimigrasi atau membelah di bawah mikroskop. Selanjutnya yaitu fungsi bagian mikroskop atau bagian-bagian mikroskop. Yang pertama yaitu lensa okuler. Lensa okuler terdapat di sini. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Ini berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Sifat bayangan maya tegak diperbesar. Selanjutnya itu tabung mikroskop. Tabung mikroskop adalah meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Yang ini revolver. Revolver itu mengganti lensa objektif dengan perbesar yang diinginkan. Selanjutnya itu lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati dan berguna memperbesar bayangan benda. Yang ini adalah alat penggerak preparat, yaitu menjepit kaca objek. Yang segi 4 di sini adalah meja benda, yaitu tempat meletakkan objek. Cermin terdiri atas dua cermin, yaitu cermin cekung dan cermin datar. Cermin cekung berfungsi mengumpulkan, mencari, dan mengarahkan sinar pada objek yang diamati. Cermin datar berfungsi memantulkan cahaya apabila sumber cahaya cukup terang. Diafragma itu mengatur sedikitnya cahaya yang masuk. Tangkai atau lengan mikroskop untuk memegang mikroskop. Kaki mikroskop yaitu untuk penyangga mikroskop. Sekrup kasar atau makrometer yaitu berfungsi untuk memperjelas bayangan. Sekrup halus yaitu mikrometer berfungsi untuk mempertajam bayangan. Selanjutnya yaitu kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. Cara membuat dan mengamati preparat mikroskop. Cara mengiris. Yang pertama, kaca objek yang telah dibersihkan dari lemak ditetesi 1 tetes reagen di tengah-tengah kaca objek. Yang kedua, peganglah bahan preparat tegak lurus dengan badan. Apabila bahan sangat tipis, dapat dibantu dengan menyelipkan bahan pada empulur batang atau gabus. Yang ketiga, letakkan silet, pisau atau karter pada bahan tersebut dengan membentuk sudut kurang dari 30 derajat supaya mendapat irisan yang tipis. Arahkan pisau ke arah badan. Yang keempat, buatlah irisan-irisan 3-4 irisan. Yang kelima, letakkanlah irisan-irisan tersebut pada kaca yang telah ditetesi reagen. Yang keenam, tutuplah dengan kaca penutup yang telah dibersihkan dengan hati-hati dan pelan-pelan. 7. Hindari terbentuknya gelembung-gelembung air. Menghindari dengan dibantu dengan meletakkan kaca penutup di atas kertas saringan dan ditutup pelan-pelan. Yang terakhir itu kelebihan air dihisap dengan tisu. Selanjutnya yaitu cara pengamatan. Yang pertama, siapkan mikroskop yang telah diketahui kelengkapannya dan keadaan kebersihannya. Yang kedua, letakkan mikroskop pada meja tanpa alas buku. Yang ketiga, aturlah pencahayaannya dengan menggunakan lensa objektif perbesar 10 kali. Letakkan preparat di bawah lensa objektif perbesar 10 kali dengan posisi yang benar. Yang kelima, carilah bayangan benda pada preparat dan memutar makrometer sampai lensa objektif mendekati preparat kurang lebih 2 mm. Kemudian, putar kembali makrometer ke atas secara pelan-pelan sampai terlihat bayangan. Yang keenam, apabila telah terlihat bayangan benda tersebut, tunjuklah pada bagian yang akan diamati. Perjelas dengan cara memutar mikrometer secara pelan-pelan dan putar lensa objektif ke perbesaran 40 kali dan perjelas lagi dengan cara memutar mikrometer perlahan-lahan.
Yang ketujuh, menentukan benda yang diamati dengan ukuran sesungguhnya dapat dilakukan dengan menggunakan mikrometer dengan perhitungan. Yang terakhir itu cara merawat mikroskop. Yang pertama, mikroskop harus disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu dan bebas dari uap asam dan basah. Tempat penyesuaian yang sesuai ialah kotak mikroskop yang dilengkapi dengan silica gel yang bersifat higroskopis sehingga lingkungan sekitar mikroskop tidak lembab. Selain itu dapat pula diletakkan dalam lemari yang diberi lampu untuk mencegah tumbuhnya jamur. Lensa-lensa mikroskop, lensa okuler, objektif, dan kondensor dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Jangan sesekali membersihkan lensa menggunakan sapu tangan atau kain lap. Sebelum menyimpan mikroskop, meja mikroskop diatur lagi dan lensa objektif dijatuhkan dari meja preparat dengan memutar alat penggerakannya ke posisi semula. Kondensor diturunkan kembali, lampu dikecilkan intensitasnya lalu dimatikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.